Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pengembangan bahan ajar berorientasi literasi peserta didik. Kelompok 5 yang beranggotakan ada saya sendiri Elasti Muflihah, lalu ada Ana Kamilia, ada Suci Oktaviani Disvana, ada Ismi Istiqomah, dan Muhammad Malik. Pada materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai pengertian bahan ajar. Bahan ajar merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembelajaran. Depdiknas pada tahun 2006 halaman 4 menyatakan bahwa bahan ajar atau materi pembelajaran sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Lalu menurut Lestari 2013 halaman 2, bahan ajar adalah seperangkat materi pelajaran yang mengacu pada kurikulum yang digunakan dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Selanjutnya, menurut Prastowo tahun 2014 halaman 17, bahan ajar merupakan segala bahan yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Jadi, bahan ajar merupakan suatu bagian penting pada saat proses pembelajaran karena bahan ajar adalah bahan yang digunakan untuk membantu guru atau mendukung guru dalam kegiatan belajar mengajar, baik yang tertulis maupun tidak. Selanjutnya, ada jenis-jenis bahan ajar. Bahan ajar dibagi menjadi dua, yaitu bahan ajar cetak dan bank cetak. 1. Bahan ajar cetak. Menurut Kemp and Dayton pada 1985 menyatakan bahwa bahan ajar merupakan sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Saat ini bahan ajar masih menjadi bahan ajar yang sangat baku untuk dipergunakan secara luas di sekolah-sekolah. Bahan ajar cetak pada umumnya digunakan baik oleh guru maupun oleh siswa. Dan saat ini produksi dan penggandaannya dapat dilakukan langsung oleh sekolah-sekolah dengan menggunakan mesin cetak, mesin fotokopi, atau mesin duplikator. Bahan cetak, ada beberapa bahan cetak. Yang pertama ada modul. Modul merupakan suatu alat atau sarana pembelajaran yang di dalamnya berupa materi dan evaluasi yang dibuat secara sistematis dan terstruktur sebagai upaya untuk mencapai tujuan kompetensi yang diharapkan. Modul dirancang secara khusus dan jelas berdasarkan kecepatan pemahaman masing-masing siswa, sehingga mendorong siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, ada handout. Handout termasuk media cetak yang meliputi bahan-bahan yang disediakan atas kertas untuk pengajaran dan informasi belajar. Biasanya diambil dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan materi yang telah diajarkan atau kompetensi dasar dan materi pokok yang harus dikuasai oleh peserta didik. Muhammad pada tahun 2010 memaknai handout
sebagai lembar kertas yang berisi tugas atau tes yang diberikan pendidik kepada peserta didik. Dengan kata lain, apabila pendidik membuat ringkasan suatu topik, makalah suatu topik, lembar kerja siswa, petunjuk praktikum, tugas, atau tes, dan diberikan kepada peserta didik secara terpisah, maka pengemasan materi pembelajaran termasuk dalam kategori handout. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Saudara Ana. Kepada Saudara Ana, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis bahan ajar yang berbasis cetak. Ada lembar kerja siswa. Menurut Ratnawers Dahar tahun 1991, mengungkapkan bahwa lembar kerja siswa adalah lembar kerja yang berisikan informasi dan instruksi dari guru kepada siswa agar siswa dapat mengerjakan sendiri suatu aktivitas belajar melalui praktik atau penerapan hasil belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Rautre, tahun 1996 juga memberikan beberapa contoh bahan ajar yang dapat dikategorikan sebagai bahan ajar cetak sebagai berikut. Yang pertama, buku, pamflet, dan lain-lain bahan cetak yang dipublikasikan atau khusus ditulis dan dikembangkan untuk keperluan tertentu. Yang kedua, panduan belajar siswa yang sengaja dikembangkan untuk melengkapi buku baku atau buku utama. Yang ketiga, bahan ajar mandiri yang sengaja dikembangkan untuk program pendidikan jarak jauh, contohnya modul peserta didik. Kemudian yang keempat, buku kerja guru maupun siswa yang sengaja dikembangkan untuk melengkapi program-program audio, video, komputer, dan lain-lain. Yang kelima, paduan praktikum dan lain-lain. Yang kedua, ada jenis bahan ajar non-cetak. Di antara jenis bahan ajar non-cetak, diantaranya adalah bahan ajar berbentuk program audio, bahan ajar display, model overhead transparent atau OHT, video, dan bahan ajar berbantuan komputer. Yang pertama, bahan ajar display. Jenis bahan ajar display agar berbeda sifat dan karakteristiknya dengan jenis bahan ajar cetak maupun non-cetak, karena isinya meliputi semua materi tulisan atau gambar yang ditampilkan di dalam kelas, kelompok kecil ataupun siswa secara perorangan tanpa menggunakan alat proyeksi. Pada umumnya, bahan ajar ini digunakan oleh guru pada saat ia menyampaikan informasi kepada siswanya di depan kelas. Contoh-contoh jenis bahan ajar display yaitu seperti peta, foto, atau flash art. Selanjutnya, yang kedua ada overhead transparan atau OHT. OHT ini merupakan salah satu jenis bahan ajar non-cetak yang tidak memasukkan unsur-unsur gerakan dan biasanya berupa image, tekstual, dan grafik dalam lembar transparan yang dapat dipresentasikan di dalam kelas atau kelompok dengan menggunakan overhead projector atau OHP. OHT ini sangat populer dan banyak digunakan OHT sangat populer dan banyak digunakan guru dalam program pembelajaran, terutama bermanfaat untuk bermacam-macam pembelajaran kelompok dan juga memungkinkan siswa untuk belajar mandiri. Kemudian audio. Program audio adalah semua sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang atau kelompok orang. Namun, guru kadang memandang remeh kontribusi suara, musik, dan kata-kata yang diucapkan dalam proses pembelajaran. Suara, musik, dan kata-kata dapat digunakan untuk pengajaran langsung, terutama untuk pengajaran bahasa. Salah satu contoh program audio misalnya siaran radio. Itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Suci. Kepada Suci, saya persilahkan. Baik, bahan ajar non-cetak yang selanjutnya ada video. Video dan televisi merupakan bahan ajar non-cetak yang kaya informasi dan lugas untuk dimanfaatkan dalam program pembelajaran karena dapat sampai ke hadapan siswa secara langsung. Di samping itu, video menambah suatu dimensi baru terhadap pembelajaran. Siswa dapat menemukan gambar di bahan ajar cetak dan suara dari program audio, tetapi video dapat memberikan gambar bergerak kepada siswa di samping suara yang menyertai sehingga siswa merasa seperti berada di suatu tempat yang sama dengan program yang ditayangkan video. Sedangkan yang termasuk kategori video adalah segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Contoh program video ini antara lain adalah kaset video dan siaran televisi. Program video dapat dikombinasikan dengan animasi dan pengaturan kecepatan untuk mendemonstrasikan perubahan dari waktu ke waktu, atau mempresentasikan studi kasus tentang kehidupan sebenarnya yang dapat memicu diskusi siswa. Selanjutnya, karakteristik bahan ajar. Widodo dan Jasmani Kalestari tahun 2013 halaman 2 menyebutkan karakteristik bahan ajar, yaitu yang pertama ada self-instruksional, yaitu bahan ajar dapat membuat siswa mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Dalam rangka untuk memenuhi karakter tersebut, maka di dalam bahan ajar harus terdapat tujuan yang dirumuskan dengan jelas. Selain itu, dengan bahan ajar akan memudahkan siswa belajar secara tuntas dengan memberikan pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan lebih spesifik. Yang kedua ada self-contained, yaitu seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan atau secara utuh. Yang ketiga ada stand-alone, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Yang keempat ada adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kelima ada user-friendly, yaitu setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakaiannya. Yang selanjutnya ada pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar merupakan wujud pengembangan strategi pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu yang diadaptasi dari teori-teori pembelajaran menurut Syahid tahun 2003. Lanjut, Syahid menjelaskan bahwa pengembangan bahan ajar ini bukan hanya didasarkan atas kepentingan pengembang, melainkan merupakan alternatif pemecahan masalah pembelajaran. Secara umum, Paulina dan Purwanto dalam Widodo dan Jasmani tahun 2008 halaman 55 menyatakan ada 3 cara dalam menyusun bahan ajar, yaitu yang pertama starting from scratch. Tim pengembang bahan ajar dapat menyusun sendiri penulisan dari awal atau starting from start. Sebuah bahan ajar yang akan digunakan dalam kegiatan instruksional karena tim dianggap mempunyai kepakaran dalam bidang ilmu terkait, mempunyai kemampuan menulis, dan mengerti kebutuhan peserta didik. Kepakaran dalam bidang ilmunya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan peserta didik, misalnya hasil penelitian dari anggota tim, tulisan-tulisan, atau artikel-artikel yang telah dimuat di sebuah jurnal anggota tim. Tentunya materi-materi tersebut harus relevan dan sesuai dengan tujuan instruksional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Suci. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ismi. Kepada Saudari Ismi, saya persilakan. Baik, materi selanjutnya mengenai teks transformasi. Perkembangan bidang penelitian dan teknologi informasi memberikan kesempatan besar bagi tim pengembang bahan ajar untuk memanfaatkan informasi-informasi yang ada.
seperti buku teks, artikel jurnal, internet, dan lainnya. Dalam penyusunan bahan ajar, referensi-referensi tersebut dikumpulkan sesuai dengan tujuan instruksional dan rencana kegiatan pembelajaran. Kemudian memberikan beberapa perubahan pada materi untuk melengkapi materi yang sudah ada. Yang ketiga ada compilation. Compilation atau kompilasi atau penataan informasi adalah pengembangan bahan ajar yang dikumpulkan dari berbagai sumber informasi, baik dari penelitian sendiri atau ditulis sendiri lalu digabungkan dengan informasi-informasi yang telah ada. Misalnya dari buku teks, jurnal ilmiah, artikel, internet, dan lain sebagainya tanpa memberikan perubahan pada informasi tersebut. Pengembangan bahan ajar harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ada beberapa alasan mengapa bahan ajar perlu dikembangkan, seperti disebutkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah, yaitu kesediaan bahan harus sesuai dengan tuntutan kurikulum, yang artinya bahan belajar yang ada harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku saat itu. Yang kedua ada karakteristik sasaran, artinya bahan ajar yang akan dikembangkan harus sesuai dengan karakteristik siswa sebagai sasarannya. Karakteristik yang dimaksudkan di sini adalah lingkungan, sosial, budaya, atau geografis maupun tahapan perkembangan siswa. Yang ketiga, pengembangan bahan ajar harus dapat menjawab dan memecahkan masalah kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Dengan demikian, pengembangan bahan ajar di sekolah perlu memerhatikan karakteristik siswa dan kebutuhan siswa sesuai dengan kurikulum. Itu menuntut adanya partisipasi dan aktivitas siswa lebih banyak dalam pembelajaran. Pengembangan lembar kegiatan siswa menjadi salah satu alternatif bahan ajar yang akan bermanfaat bagi siswa menguasai kompetensi tertentu. Karena lembar kerja siswa dapat membantu siswa menambah informasi tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. Selanjutnya ada pengembangan bahan ajar sains berorientasi siswa. Literasi sains merupakan kemampuan menggunakan pengetahuan sains untuk mengidentifikasi permasalahan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan tentang alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Literasi sains penting dikuasai oleh siswa dalam kaitannya dengan pemahaman siswa mengenai lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi, dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat modern yang sangat bergantung pada teknologi dan kemajuan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Suatu bahan ajar dapat digunakan di kelas ketika bahan ajar tersebut sudah memenuhi ujian kelayakan dan keterbacaan. Sebelum dibagikan kepada siswa, bahan ajar harus diuji kenyataannya kelayakan oleh pakar dengan penilaian yang berpedoman pada penilaian buku teks BSNPM seperti dikatakan oleh Yulianti, yang terdiri atas yang pertama ada kelayakan isi. Kelayakan isi materi merupakan suatu di antara 4 kriteria penilaian kelayakan buku teks yang harus diperhatikan dan disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSTPN. Yang kedua, kelayakan penyajian meliputi teknik penyajian, penyajian pembelajaran, dan kelengkapan penyajian. Kelayakan bahasa meliputi kesesuaian pemakaian bahasa dengan tingkat perkembangan peserta didik. Pemakaian bahasa yang komunikatif dan pemakaian bahasa memenuhi syarat keruntuhan dan keterpaduan alur berpikir kelayakan penyajian. Yang terakhir ada kelayakan bahasa. Kelayakan bahasa meliputi komunikatif, dialogis, dan interaktif, lugas, keturuntutan alur pikiran, koherensi, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, dan penggunaan istilah dan simbol atau lambang yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Ismi yang sudah memaparkan materinya. Akan dilanjutkan oleh Saudara Malik. Kepada Saudara Malik, saya persilahkan.
Baiklah, kemudian desain bahan ajar tersebut dikombinasi dengan berpedoman pada indikator aspek literasi sains yang dikemukakan oleh Kaifeta dalam Abidin et al. 2015 yang terdiri atas. Yang pertama, sains sebagai batang tubuh pengetahuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sains sebagai batang tubuh ilmu pengetahuan terbentuk dari fakta, fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, hipotesis, teori-teori, dan model-model yang akan membentuk namanya produk dari sains tersebut. Kategori sains sebagai batang tubuh pengetahuan akan terlihat pada buku teks sains. Andaikan dalam buku teks yang berperan sebagai sumber belajar yang menyajikan, mendiskusikan, dan meminta siswa untuk mengingat informasi, fakta-fakta, konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori. Yang kedua yaitu sains sebagai cara menyelidiki. Konsep sains ini ditandai sebagai yang namanya penyelidikan sains yang ditunjukkan dengan kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam menggunakan metode-metode dan proses-proses ilmu pengetahuan. Buku teks yang menekankan penyelidikan, investigation, memperhatikan aspek kognitif dan psikomotor siswa saat siswa berada dalam proses untuk mengetahui find out. Hal ini mencerminkan aspek yang aktif dan inquiry dan belajar aktif, yang melibatkan siswa dalam pengobservasian, bertanya, berhipotesis, pengumpulan data, dan menarik kesimpulan. Yang ketiga yaitu sains sebagai cara berpikir. Sains merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya proses jalan berpikir untuk menghasilkan sebuah produk sains. Buku teks yang menegaskan sains sebagai produk atau sebagai sebuah jalan atau cara berpikir menggambarkan bagaimana sains secara umum atau seorang ilmuwan secara khusus menemukan find out. Aspek yang meliputi ini adalah berpikir, berargumen, dan merefleksikan. Buku teks menyampaikan kepada siswa bagaimana inisiatif ilmiah bekerja. Yang keempat yaitu interaksi antara sains, teknologi, dan masyarakat. Materi sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan menggambarkan dampak dan sains dalam masyarakat dan hubungan antara sains dan teknologi. Materi ini memfokuskan aplikasi sains dan bagaimana teknologi membantu atau merintangi umat manusia. Colette dan Cavieta 1994. Isi buku hendaknya sesuai dengan jenjang pendidikan siswa. Penulis hendaknya mengacu pada kurikulum yang diberlakukan pada jenjang tersebut sehingga sasaran materi menjadi tepat. Moral dan implikasi etika sains seperti bersikap ilmiah haruslah pada sebuah buku. Isi buku juga harus sesuai dengan masyarakat dan desa dan kota. Baik, materi itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.